Baik, halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, subkelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai disiplin dan etik pegawai negeri sipil dalam literasi digital. Yang pertama yaitu pengertian literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi informasi secara efektif, efisien, kritis, dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, literasi digital ASN mencakup 4 pilar utama, yaitu yang pertama, kecakapan digital atau digital skill, merupakan kemampuan individu dalam menggunakan perangkat dan teknologi digital untuk mengakses, mengelola, memahami, serta menciptakan informasi. Yang kedua yaitu budaya digital atau kultur digital, merupakan kemampuan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan, etika, dan norma sosial dalam ruang digital. Yang ketiga yaitu digital etik atau etika digital, kemampuan bersikap dan berperilaku secara bertanggung jawab, sopan, dan sesuai norma etika beraktivitas di dunia digital. Yang keempat yaitu keamanan digital atau digital safety, yaitu kemampuan melindungi data pribadi, akun, perangkat, dan jejak digital atau aktivitas digital dari berbagai ancaman cyber. Yang kedua yaitu kode etik PNS di era digital. Terdapat 5 pilar utama dalam prinsip-prinsip kode etik PNS di era digital, meliputi yang pertama integritas digital, yaitu PNS wajib menjaga kejujuran dan konsistensi antara ucapan dan tindakan dalam ruang digital. Yang kedua yaitu netralitas politik, di mana dalam era media sosial PNS harus menjaga netralitas politiknya. Baik, yang ketiga yaitu kerahasiaan informasi. PNS berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi pemerintahan yang bersifat rahasia dan terbatas. Yang keempat, profesionalisme digital. PNS wajib menampilkan diri secara profesional dalam seluruh aktivitas digital yang berkaitan dengan tugas kedinasan, termasuk dalam penggunaan email resmi, sistem informasi pemerintahan, dan media komunikasi lainnya. Yang kelima yaitu etika berkomunikasi. PNS harus menerapkan etika berkomunikasi yang baik dan santun dalam interaksi digital, baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, maupun masyarakat umum. Penggunaan bahasa yang tidak sopan, intimidasi, atau pelecehan melalui media digital merupakan pelanggaran kode etik yang serius. Apa itu digital safety? Digital safety atau keamanan nasional adalah kemampuan dan upaya seseorang dalam melindungi diri, data, identitas, dan perangkat dari berbagai macam ancaman yang ada di ruang digital. Ancaman terhadap digital safety ASN dapat berdampak sangat serius, mulai dari kerugian finansial hingga terganggunya pelayanan publik dan bocornya informasi rahasia negara. Jenis-jenis ancaman digital yang perlu diwaspadai oleh ASN antara lain adalah phishing. Phishing adalah metode penipuan yang dilakukan dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya untuk memperoleh informasi sensitif, seperti username, password, nomor rekening, PIN, dan kode OTP. Pelaku biasanya menggunakan email, pesan singkat, media sosial, atau situs web palsu yang dibuat menyerupai situs web resmi suatu instansi. Yang kedua adalah malware. Itu adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau memperoleh akses tanpa izin ke sistem komputer. Malware dapat masuk ke perangkat melalui unduhan yang tidak aman, lampiran email, situs web berbahaya, atau perangkat penyimpanan yang telah terinfeksi. Yang ketiga adalah social engineering. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku untuk memperoleh informasi rahasia atau akses tertentu dengan memanfaatkan kelemahan manusia, bukan kelemahan teknologi. Yang keempat adalah man in the middle attack, atau serangan yang terjadi ketika pelaku berhasil menyusup di antara komunikasi dua pihak yang dapat melihat, mencuri, atau bahkan mengubah informasi yang dikirimkan tanpa diketahui oleh kedua pihak tersebut.
Yang kelima adalah ransomware, merupakan jenis malware yang menginskripsi atau mengunci data korban sehingga tidak dapat diakses. Setelah data terkunci, pelaku akan meminta sejumlah uang tebusan agar data dapat dibuka kembali. Yang terakhir adalah insider threat, merupakan ancaman yang berasal dari dalam individu di organisasi seperti pegawai, kontraktor, dan pihak lain yang memiliki akses resmi terhadap sistem dan informasi organisasi. Penerapan digital safety bagi PNS merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar di dalam era digital ini. Setiap PNS bertanggung jawab untuk melindungi aset digital milik negara dan mencegah terjadinya insiden keamanan cyber yang dapat merugikan pemerintahan dan masyarakat. Beberapa bentuk penerapan digital safety yang wajib dilaksanakan oleh setiap PNS adalah: yang pertama, keamanan kata sandi atau password security, yaitu menggunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol yang diganti secara berkala minimal setiap 90 hari. Yang kedua adalah keamanan perangkat, yaitu selalu mengunci perangkat kerja saat ditinggalkan, memasang dan memperbarui perangkat lunak antivirus secara rutin, tidak menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses data pemerintah tanpa izin. Yang ketiga adalah keamanan jaringan, hanya menggunakan jaringan resmi pemerintah atau VPN yang terotorisasi, menghindari penggunaan Wi-Fi publik untuk keperluan kedinasan, dan tidak mengakses sistem informasi pemerintah dari lokasi yang tidak aman. Dan yang keempat adalah manajemen data dan informasi, yaitu menghapus data sensitif secara aman saat tidak diperlukan lagi, mematuhi prosedur penanganan data yang telah ditetapkan instansi, dan mengklasifikasikan data sesuai dengan tingkat kerahasiaannya. Sekarang kita masuk ke bagian digital skills. Apa itu digital skills? Ini soal kemampuan kita menggunakan teknologi digital secara efektif dalam pekerjaan kita sehari-hari. Menurut World Economic Forum, digital skills itu bukan cuma soal teknis, tapi juga kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan menciptakan sesuatu menggunakan teknologi. Nah, di sini ada 5 keterampilan digital yang wajib dimiliki seorang ASN. Yang pertama adalah keterampilan digital dasar. Ini fondasinya. Seorang ASN harus bisa menggunakan komputer, email, internet, Word, Excel, PowerPoint dengan baik dan benar, termasuk etika mengelola file. Yang kedua adalah keterampilan sistem informasi pemerintahan. Di sini kita harus bisa menggunakan aplikasi pemerintahan seperti SIASN, e-Kinerja, e-Office, sampai sistem pengadaan elektronik. Yang ketiga adalah komunikasi dan kolaborasi digital. Harus bisa menggunakan video conferencing, kerjasama menggunakan Google Workspace atau Teams, sampai mengelola medsos instansi secara profesional. Yang keempat adalah literasi data. Kita harus bisa baca dan analisis data, bukan cuma lihat angka tanpa paham artinya. Yang kelima adalah keamanan digital. Di sini ASN dituntut untuk tahu cara mengenali ancaman, menerapkan password yang kuat, dan tahu harus lapor kemana jika terjadi insiden. Singkatnya, PNS zaman sekarang itu bukan cuma harus rajin, tapi juga harus cakap digital. Berikutnya, tentang etika bermedia sosial bagi PNS. Sebagai aparatur sipil negara, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab karena setiap aktivitas ASN di ruang digital dapat mempengaruhi citra instansi dan pemerintah. Beberapa hal wajib yang dilakukan oleh PNS di media sosial adalah menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat, menggunakan bahasa yang santun, mendukung program pemerintah secara positif, serta selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Sebaliknya, PNS dilarang menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, konten sara, pornografi, menunjukkan keberpihakan politik, membocorkan informasi rahasia, maupun melakukan perundungan melalui media sosial. Oleh karena itu, setiap PNS harus menyadari bahwa yang diunggah, dibagikan, atau dikomentari di media sosial merupakan tanggung jawab pribadi yang tetap melekat pada statusnya sebagai aparatur sipil negara. Yang berikutnya, contoh pelanggaran digital safety dan digital skill ASN. Pelanggaran digital yang sering terjadi di lingkungan ASN dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, pelanggaran keamanan digital atau digital safety.
seperti kebocoran data pemerintah akibat penggunaan kata sandi yang lemah, menjadi korban phishing menggunakan perangkat tidak aman, serta mengirim dokumen rahasia melalui saluran tidak terlindungi. Kedua, pelanggaran etika digital seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran netralitas politik. Kedua, pelanggaran etika digital seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran netralitas politik, pembocoran informasi rahasia, dan perundungan cyber. Ketiga, pelanggaran digital skill, yaitu kurangnya kemampuan dalam menggunakan sistem informasi sehingga terjadi kesalahan input data, tidak mematuhi prosedur penggunaan sistem, penyalahgunaan akses, serta ketidakmampuan mengenali ancaman cyber. Sebagai ASN, kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi digital menjadi keamanan informasi dan menerapkan etika digital agar pelayanan publik dapat berjalan dengan aman, efektif, dan profesional. Dengan menerapkan etika bermedia sosial, menjaga keamanan digital, dan meningkatkan keterampilan digital, ASN dapat menjadi aparatur sipil yang profesional, berintegritas, dan adaptif dalam menghadapi era transformasi digital. Baik, sekarang kami masuk pada solusi dan pencegahan terhadap pelanggaran digital safety dan digital skill. Di sini kami memberikan 5 poin dalam solusi dan pencegahan tersebut, yakni dengan beberapa penjelasan sebagai berikut. Pada poin yang pertama, yaitu kami memberikan pemahaman tentang penguatan regulasi dan kebijakan. Di sini ada beberapa subpoin yang harus kita pelajari, yakni penyusunan dan pembaruan regulasi tentang penggunaan teknologi digital di lingkungan pemerintahan yang lebih komprehensif dan up-to-date. Ada juga penertiban panduan teknis terkait penggunaan media sosial bagi ASN yang lebih rinci dan praktis. Ada juga penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran etika digital oleh ASN. Dan juga adanya penyusunan kebijakan tata kelola data pemerintah yang komprehensif sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu pada poin yang kedua, ada peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, di mana penyelenggaraan program pelatihan literasi digital yang wajib diikuti oleh seluruh ASN. Yang kedua ada pengembangan kurikulum literasi digital yang mencakup aspek digital safety, digital skill, dan etika digital. Lalu ada juga penyelenggaraan stimulasi dan uji penetrasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan cyber ASN. Ada juga pembentukan komunitas belajar digital di lingkungan instansi pemerintah. Pada poin yang ketiga, kami memberikan pemaparan tentang penguatan infrastruktur dan teknologi, di mana dengan beberapa poin sebagai berikut, yakni penerapan inskripsi pada seluruh saluran komunikasi resmi pemerintah. Yang kedua, penerapan sistem manajemen identitas dan akses yang terpusat. Lalu ada juga pengembangan sistem deteksi dan respons ancaman siber secara real time. Lalu ada juga implementasi kebijakan Zero Trust Security dalam arsitektur sistem informasi pemerintah. Yang poin berikutnya, yakni tentang pembangunan budaya keamanan digital. Yakni beberapa poinnya sebagai berikut, mencanangkan gerakan budaya keamanan digital di seluruh lingkungan instansi pemerintah, lalu membangun sistem pelaporan insiden keamanan cyber yang mudah diakses dan tanpa hambatan birokrasi, lalu memberikan apresiasi kepada ASN yang berhasil mendeteksi dan melaporkan ancaman cyber, lalu menjadikan kompetensi digital sebagai salah satu indikator penilaian kinerja ASN. Dan yang terakhir yakni pengawasan dan evaluasi. Apa yang dimaksud? Di sini yakni adanya pengawasan pelaksanaan audit keamanan digital secara berkala di seluruh instansi pemerintah, lalu pemantauan penggunaan sistem informasi dan media sosial oleh ASN dalam batas yang sesuai reguler, lalu membentukkan tim khusus penanggulangan insiden keamanan cyber di setiap instansi, dan juga evaluasi berkala terhadap efektivitas program pelatihan literasi digital ASN. Baik, kami masuk pada kesimpulan. Di sini kesimpulan yang kami angkat, yakni bahwa literasi digital merupakan kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki bagi sebuah aparatur sipil negara, di mana dalam mendukung transformasi digital, pemerintah literasi digital mencakup kecakupan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN, di mana ASN juga wajib menjunjung tinggi kode etik, menjaga keamanan data dan informasi, serta menggunakan teknologi secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi digital, pengembangan infrastruktur, serta pengawasan yang efektif untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif di era digital.
Baik, sekian pemaparan materi yang dibawakan oleh kami kelompok 2 dengan subkelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.